1, yaitu dengan mata kuliah kegawat darurat dan maternal dan neonatal. Di sini kami akan membahas tentang persalinan normal dan persalinan preterem. Silakan menyaksikan. Penjelasan mengenai mekanisme persalinan. Yang mana yang pertama adalah penurunan kepala. Penurunan kepala ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkletismus dan asinkletismus. Sinkletismus itu adalah di mana posisi kepala janin atau struktur sagitalisnya berada di antara promontorium dan simfisis. Yang kedua ada asinkletismus. Asinkletismus itu terbagi menjadi dua, yaitu asinkletismus anterior dan asinkletismus posterior. Asinkletismus anterior itu adalah kepala janin lebih mendekat ke promontorium sehingga os parietal depan lebih kecil daripada os parietal belakang. Sementara itu, asinkletismus posterior adalah di mana kepala janin lebih mendekat ke simfisis sehingga os parietal belakang lebih kecil daripada os parietal depan. Setelah penurunan kepala, selanjutnya ada fleksi, di mana dagu janin lebih mendekat ke dinding toraks atau dada sehingga kepala janin menjadi lebih kecil. Setelah fleksi, kemudian ada putaran paksi dalam, yaitu putaran yang terjadi di dalam rahim ibu yang berfungsi untuk menyesuaikan kepala janin dengan bidang sempit panggul ibu. Setelah putaran paksi dalam, selanjutnya ada ekstensi, yaitu proses lahirnya ubun-ubun kecil, kemudian dahi, wajah, dan juga dagu. Setelah ekstensi, ada putaran paksi luar, di mana putaran paksi luar ini terjadi di luar rahim ibu dan menyesuaikan dengan punggung janin, apakah itu buka atau i. Setelah putaran paksi luar, selanjutnya ada ekspulsi, yaitu proses lahirnya bahu yang dimulai dari bahu atas, kemudian bahu bawah. Saya akan mempresentasikan hasil studi kami, yaitu mengenai persalinan preterem. Definisi persalinan preterem. Kelahiran preterem didefinisikan sebagai kelahiran antara usia kehamilan 22 minggu dan 36 tambah 6 hari berdasarkan kelahiran atau keadaan klipilis. Kelahiran preterem dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kelahiran preterem spontan dan kelahiran preterem karena indikasi. Kelahiran preterem spontan terjadi karena aktivitas membran dan residua serta kontraksi uterus. Kelahiran preterem karena indikasi merupakan kehamilan preterem yang dengan sengaja diakhiri karena indikasi maternal dan atas janin. Etiologi persalinan preterem. Faktor predisposisi. 1. Riwayat persalinan preterem sebelumnya. Wanita yang pernah mengalami persalinan preterem sebelum memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami persalinan preterem lagi. Yang kedua, kehamilan ganda atau kembar meningkatkan risiko persalinan preterem. Yang ketiga, umur ibu yang terlalu muda atau terlalu tua dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Yang keempat, kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Faktor pemicu. 1. Infeksi, pendarahan. Yang ketiga, kerusakan plasenta. Yang keempat, stres. Faktor lingkungan. 1. Paparan zat berbahaya. Paparan zat berbahaya seperti merokok, alkohol, dan zat kimia dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, dan paparan radiasi dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Faktor genetik. 1. Kelainan genetik. Kelainan genetik seperti kelainan kromosom atau mutasi gen dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Yang kedua, riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan persalinan preterem dapat meningkatkan risiko persalinan preterem. Patologis persalinan preterem. Faktor patologis ibu. 1. Infeksi. Yang kedua, pendarahan. Yang ketiga, kerusakan plasenta. Yang keempat, hipertensi. Yang kelima, diabetes. Faktor patologis janin. 1. Kelainan kromosom. Yang kedua, kelainan struktural. Yang ketiga, Brown reflection. Faktor patologis plasenta. 1. Plasenta previa. 2. Abrupsi plasenta. Yang ketiga, plasenta insufisiensi. Faktor patologis lain. 1. Kerusakan serviks. Yang kedua, kerusakan uterus. Yang ketiga, tumor uterus. Mekanisme persalinan preterem. 1. Kontraksi uterus yang prematur dapat menyebabkan serviks mulai membuka dan bayi lahir lebih awal. 2. Pengurangan ketebalan serviks dapat memudahkan bayi lahir lebih awal. Yang ketiga, pengurangan ukuran uterus. Pengurangan ukuran uterus dapat menyebabkan bayi lahir lebih awal. Yang keempat, penggunaan oksigen yang tidak efektif. Penggunaan oksigen yang tidak efektif oleh janin dapat menyebabkan stres dan memicu persalinan preterem. Yang kelima, pengaturan suhu tubuh yang tidak stabil. Janin dapat menyebabkan stres dan memicu persalinan preterem.